gue kerja di salah satu perusahaan Bonapit. Dan dulu gue kerja di daerah Bayah Banten. Dan Bayah Banten ini dekatlah dengan Sawarna, Pantai Sawarna, dan Pelabuhan Ratu. Nah, cerita gue berawal dari sini. Agak sedikit heran sih sebenarnya menurut gue. Tapi ini pengalaman pribadi yang bikin gue sampai sekarang belum bisa lupa dengan kejadian ini. Saat itu gue kerja sebagai admin DO. Tugasnya admin DO adalah ngasih surat jalan ke para sopir yang ada di sana. Dan memang poolnya itu berada di dekat pantai lah. Yang namanya Bayah kan memang pinggiran pantai lah. Pokoknya dekat pantai lah. Dan admin DO ini diberi 2 shift. Yang pertama shift pagi dan yang kedua shift sore. Shift pagi ini kita kerja dari pagi sampai sore, dan shift sore ini kita kerja dari sore sampai malam, sampai besok paginya lagi. Jadi 2 shift lah. Gue udah kerja selama 1 bulan. Ya nyaman-nyaman aja sih waktu selama 1 bulan itu. Dan ada ketika satu bulan minggu pertama, dan itu gue kebagian shift malam. Dan hari pertama gue udah merasa aneh. Anehnya adalah setelah beres DO, beres ngasih surat jalan ke supir-supir, mereka sudah berangkat semua, sudah keluar semua surat jalannya, udah bersih tuh, nggak ada lagi sopir-sopir di pool kita itu. Dan akhirnya gue nyantai lah, ada waktu senggang nih dari jam 11 malam sampai subuh. Ya udah, gue ngerokok di luar. Dan akhirnya gue ketemu yang penjaga pool itu, yang biasa disebut si Om Gondrong. Ya daripada nggak ada temen buat diajak ngobrol, akhirnya gue ngajak ngobrol nih sama si Om Gondrong ini. Walaupun dia kayaknya lagi sapu-sapu apa gitu, lagi nyapuin, lagi bersih-bersih apa gitu di daerah gerbangnya. Dan akhirnya gue nanya, celetuk aja, "Hai Om, lagi ngapain?" "Beres-beres aja nih, udah malam nih." Gue udah bilang kayak gitu. Terus dia bales, "Biasa lah, kerjaan gue apalagi kalau nggak beres-beres, jaga-jaga pool," kata dia. Dia bilang kayak gitu. "Om, kalau seandainya udah beresin itu, temenin gue ngobrol dong. Bosen nih, kerjaan udah kelar malam ini. Bisa ya?" Terus si Om Gondrong ini balas, dia bilang, "Ya udah, gue beresin ini dulu ya. Tunggu aja di gazebo." Nah, langsung aja. Setelah itu gue tunggu di gazebo. Nggak jauh kok dari gerbang depannya. 15 menit gue nunggu di gazebo sambil ngerokok, sambil lihat-lihat HP. Dia baru datang nih, si Om Gondrong nih. Terus gue bilang, nyeletuk aja, biasa. Blak-blakan kan gue orangnya kalau di sana. "Buset dah, lama banget, cuman beresin nyapu-nyapu depan doang juga. Gue nyampe habis berapa batang ini rokok. Nanti lu kebagian gimana? Gue kan gak enak." Terus dia bales, "Ya udah habisin aja rokok mah. Gue masih banyak nih, 2 bungkus. Buset dah, penjaga pool lebih banyak dari gue rokoknya." Akhirnya gue timbal balikin aja kayak gitu. Pokoknya udah mulai asik tuh. Opening gue ngobrol sama si Om Gondrong tuh udah asik banget. Gue juga menurut gue Om Gondrong ini orangnya asik sih. Jadi ketika kita mau mulai pembicaraan apapun, dia kayak orangnya humble. Enak lah buat diajak ngobrol. Akhirnya udah hampir ngalur ngidul pembicaraan gue sama si Om Gondrong ini. Udah hampir sekitar 1 jam 2 jam lah. Rokok pun udah mulai habis. Kalau gue sih otomatis sudah habis ya, karena rokok gue cuma sebungkus. Dia ada stok 2 bungkus. Dia masih ada dan dia nawarin ke gue. Ya pokoknya ngeselin sih orangnya. Dan akhirnya di sela-sela pembicaraan, gue nyeletuk begini, "Om, ini kok hajatan nyampe jam segini rame banget ya?" Terus dia nanya, "Hajatan apaan? Maksud lu apa?" "Ini kok ada suara gamelan-gamelan kayak hajatan kayak gitu sih. Ngerti gak sih maksud gue, Om?" "Hah? Gue gak dengar apa-apa.
Nah di situ gue udah mulai agak sedikit risih. Dalam hati gue bilang kayak gini, loh kok aneh, dia nggak dengar apa-apa, sedangkan gue jelas banget ini suara gamelan, suara kayak suara musik tradisional begitu, kayak ada hajatan aja, hajatan hiburan, pernikahan, terus merayakan hiburannya kayak begitulah. Wah gue udah mulai agak sedikit parno sih, karena kan gue baru pertama kali gue dengar begitu di tempat baru, sedangkan gue istilahnya baru lah di situlah. Setelah itu gue nanya lagi dengan serius, dengan nada serius. Biasanya kan gue bercanda nih sama om gue dengan nada serius gitu. Om yang bener om, gue serius, gue denger suara. Ini aja masih ada kedengaran tapi nggak sekeras tadi. Terus dia bales, gue serius, gue nggak denger apa-apa. Terus dia cerita yang bikin gue makin parno. Dia cerita begini, wah jangan-jangan lu nanti bakal ngelihat sesuatu yang aneh nih. Anjir om, lu jangan sembarangan ngomong deh. Gue di sini baru, jangan bikin gue nggak nyaman sama kerjaan gue. Gue bilang kayak gitu. Dia mungkin nanggepinnya gue lagi bercanda gitu, padahal gue lagi serius gitu. Terus dia malah nambah bikin gue parno lagi dengan ngomong kayak gini, lu tahu kan ini kan pantai selatan. Wah paling Nyai lagi lewat, kata dia. Anjrit, gue malah makin, udahlah kalau misalnya ngomongnya kayak gini mendingan gue balik lagi ke office lah. Males gue ngomong di sini. Ya elah, ini bocah malah ngadat, kata dia. Ya udah, gue juga mau tidur, kata si Om Gondrong. Ya udah. Dari situ kita balik ke tempat masing-masing. Gue langsung balik ke office. Tapi gue masih denger suara gamelan-gamelan begitu. Suaranya tuh ning ning ning, agak sedikit intonasinya agak sedikit berirama, tapi makin kesini tuh makin kenceng suaranya, dan bikin gua tuh makin gak bisa tidur. Aduh pokoknya gua udah benar-benar gak tenang aja sih saat itu. Ya udah, daripada gua mikir yang aneh-aneh atau apa, udahlah mendingin gua main game. Anjir, tapi nggak tahu kenapa mendadak sinyalnya itu nggak bagus. Akhirnya gue nggak jadi tuh main game tuh. Ya udahlah, gue mendingan nonton video YouTube atau buka-buka Facebook lah. Akhirnya gue coba, tapi sinyalnya masih belum bagus nih. Loading terus, lemot, mendadak lemot aja gitu sinyal tuh. Aduh kenapa lagi nih, apes banget sih gue malam ini. Gue coba-coba setting HP gue supaya dapat sinyal atau kayak gimana, tetap aja nggak bisa. Ketika gue lagi menghadap jendela, gue lihat nih, kan kelihatan ya gerbang depan itu dari office gue. Kok ada si Om Gondrong itu di depan gerbang gitu. Wah ini nggak jadi tidur nih. Ya udahlah, daripada gue bosan di sini sendirian, ya udah gue samperin lagi aja gitu. Mendingan gue ngobrol lagi aja nyampe subuh, biar minimal ada temennya lah. Dalam kondisi kayak gini tuh nggak nyaman banget gue rasanya gitu. Saat itu gue mikirnya begitu. Ketika gue udah sampai di depan gerbang, loh kok nggak ada orangnya. Wah, gue udah mikirnya udah jauh nih. Wah jangan-jangan yang tadi yang gue lihat bukan orang nih. Terus gue lihat di seberang, kan gerbang pool gue itu kan emang jalan ya, jalan buat ke daerah ke daerah kotanya lah gitu. Jalan raya. Jalan bukan jalan raya sih, jalan buat mobil-mobil pool yang keluar gitu. Gue ngeliat si Om Gondrong keluar. Ih, keluar ngapain, kata gue. Oh, om. Gue teriak, kemana woi? Gue teriak lagi, kemana gitu. Ya udahlah, mungkin Om Gondrong lagi ada urusan. Gue mikirnya kayak gitu. Yang penting gue tadi beneran lihat Om Gondrong, berarti bukan yang macem-macem. Gue di situ bersyukur, lega gue. Akhirnya nggak aneh-aneh. Akhirnya gue balik lagi, memutar balikan badan, ngelihat dari pintu gerbang ke office gue dari kaca. Kok
kayak ada orang ya di dalam office gua. Padahal gua cek yakin betul gak ada siapapun. Dan saat itu emang gua kerja sendiri. Dan kuncinya di gua. Sebelum gua keluar, gua kunci. Loh. Dan yang bikin gua aneh itu satu lagi. Orangnya kok kelihatan tinggi gitu. Lebih tinggi pada orang-orang umumnya gitu. Biasanya kan ini jendelanya berbentuk persegi panjang ya. Biasanya kalau misalnya setingginya 170-an atau 172 mungkin setengahnya lah. Setengah dari si kacanya. Gue yakin betul. Ini kok hampir menyentuh atas ya. Kayaknya full banget itu persegi panjang itu. Orangnya tinggi banget. Kok tinggi banget ya? Siapa ya? Dan begonya gue tuh, gue malah penasaran. Akhirnya gue datengin lah. Gue masuk lah ke office gue. Gue buka pintunya, buka kunci, dibukalah. Gak ada siapa-siapa. Aduh. Gue udah makin panik tuh. Wah gila nih. Ini udah benar-benar gak beres nih. Serius ini gak beres nih. Akhirnya gue berusaha menenangkan diri. Astagfirullah. Tenang. Santai. Gue berusaha menenangkan diri semampu gue. Tapi kenyataannya dalam kondisi saat itu tuh, buat menenangkan diri itu sendirian, gelap, susah. Oke, gue keluar. Mau gimana pun, gue harus ke tempatnya si Om Gondrong nih. Gue kunci office gue. Dan tiba-tiba gue mau ke tempatnya. Oh iya, orangnya kan lagi keluar ya. Wah gila sih kata gue. Ini pool kalau malam kayak gini kok jadi berasa horor banget sih. Gue ngomong sendirian begitulah ketika panik saat itu. Dan tiba-tiba mati lampu. Wah gila sih. Pas gue mau ngambil HP, cek kantong nih, gue raba-raba kantong. Aduh, HP gue ketinggalan di office, kata gue. Aduh, sialan. Gue mau balik lagi, gue masih kebayang orang yang tinggi tadi gitu. Wah, gila. Ya, gue takutnya gue udah ngehayal begini nih. Gue takutnya pas gue masuk office, gue ngeraba-raba HP gue, terus gue malah megang yang aneh-aneh. Kan gue pikiran gue udah kayak gitu tuh. Wah, janganlah. Gue mendingan nunggu di luar deh, nunggu di depan gerbang deh, nungguin si Om Gondrong tuh. Nungguin si Om Gondrong balik lagi gitu. Jadi di depan gerbang itu kan ada pos lah. Cuman ada 2 buah kursi lah. Gue nunggu di situ. Nunggu si Om Gondrong balik dari luar, nemenin gue dalam keadaan suasana gelap. Gue udah parno. Wah, gue udah bingung sih mau ngapain. Mau keluar juga takut karena jujur di luar pun jauh dari mana-mana. Depan tuh udah tebing pantai, laut, udah kelihatan laut. Sedangkan ke arah kiri itu kayak masih hutan, ke arah Sawarna, pantai Sawarna. Ke arah kanan ke arah Bayah Kota, dan itu pun jauh banget. Ada sekitar 15 menit kalau pakai motor ke arah kota, jauh dari mana-mana. Dan suasananya gelap banget. Ya udah, gue lebih milih nunggu di pos itu. Entahlah sampai gimana ceritanya gue bisa sampai ketiduran di situ. Gue dengar suara klakson mobil dump truck. Dan, "Woi, buka woi." Ada yang teriak kayak gitu. "Woi, buka gerbangnya woi." Akhirnya gue bangun. Oh, si Om Gondrong masih belum balik. Kok belum balik, kata gue. "Woi, buka gerbangnya woi." Ini supir sama nih ngeselinnya gitu. Ya udah, mau nggak mau gue yang bukain gitu. Dan ternyata berat juga sih gerbangnya. Ya udah, gue buka aja, gue dorong terus si supir itu bilang, "Loh, kok jadi anak admin yang baru nih yang ngebukain, rajin banget," kata dia. "Si Gondrong mana?" Ya udah, gue bilang, "Si Om Gondrong keluar bang." "Kenapa emang?" "Keluar," kata dia. "Keluar kemana?" "Oh, nggak tahu. Lu pikir emang di sini ada apaan? Jauh dari mana-mana."
Gue pikir lagi tuh, bener juga. Ya tapi gue ngeliat keluar bang, gak bakal mungkin. Si gondrong gak bakal mungkin keluar. Dia gak bakal mungkin berani keluar kalau malam-malam. Apalagi udah jam segini kata dia, kata si supirnya. Loh tapi gue beneran ngeliat keluar. Singkat cerita, si sopirnya itu udah ngeparkirin mobil dump truknya ya. Terus dia nanya ke gue langsung nyamperin ke posnya. Lu ngapain cuy di sini? Ih bang, ini gelap, mati lampu juga. Ya tadi juga dari kotanya emang lagi mati lampu sih ini, kata dia. Berarti gue mikir, wah emang udah mulai wajar nih, gue udah sedikit turun nih rasa takut gue. Si gondrong mana? Tadi keluar. Wah gak beres nih bocah, kata si sopir. Wah gue kan dibilang kayak gitu kan gue emosi ya. Bang gue serius bang, gue ini gak bercanda. Gue timpalin begitu. Ya udah lu ikut gue. Akhirnya gue diajak ke ruangannya si Om Gondrong ini. Pas dibuka memang gelap sih. Gue nggak tahu sih karena memang dia udah biasa, udah kerja lama juga di situ. Akhirnya ngebangunin si Om Gondrong gitu. Woi drong, bangun lu, jangan molor terus. Gawe, kata dia. Kata dia bilang kayak gitu. Kayaknya dia keluar, kita ngumpul bertiga tuh di gazebo. Ya udah si supirnya itu langsung nimpalin ke gua. Ini si gondrong. Bokis lu, dia bilang kayak gitu. Enggak bang, gua serius. Tadi gua lihat si gondrong keluar. Bener kan Om Gondrong? Tadi lu keluar? Gua tidur. Ngapain gua keluar? Gua keluar nggak berani coy, kata si Om Gondrong kayak gitu. Lah kok gua tadi ngeliat lu keluar. Serius gua. Ya udah, dibilang kayak gitu, akhirnya si sopirnya ngomong sama si gondrong kayak gini. Drong, lu aja yang cerita. Malas gue cerita. Gue abis nganterin ini jadi capek gue. Mendingan lo yang cerita abis bangun tidur lu. Enak banget lu tidur. Digituin kan. Ya udah, si Om Gondrong langsung bilang kayak gini nih. Kalau seandainya lu lihat yang aneh-aneh di pool ini, entah itu depan, belakang, atas, bawah lah istilah kasarnya kata dia, gak usah ditangkepin. Karena ya memang lingkungan pool kita itu masih berdempetan banget sama alam yang masih asri kata dia. Lu lihat aja, kiri pool kita itu hutan, depan laut, jauh dari mana-mana, jauh dari kota. Bahkan warung pun memang jauh, harus pakai motor. Jalannya pun buat kesini pun jalannya masih batu-batuan, kata dia. Terus si Om Gondrong tuh lanjut cerita. Gue jadi inget dulu pernah ada orang yang pernah kerja di sini. Kejadiannya hampir mirip ya sama lu. Ngelihat seseorang, terus dia ngikutin sampai keluar pool. Dan 3 hari ngilang tuh. Dan diketemuin temu dia itu lagi lagi tiduran atau pingsan di dalam hutan yang sebelah kiri kita itu tuh, yang mau ke arah Sawarna, pantai Sawarna, kata dia. Orang itu akhirnya kita temuin dan akhirnya sadar. Dia cerita dia sama temennya yang baru, ternyata 2 orang yang ngikutin sampai keluar pool. Keadaannya hampir sama gitu kayak lu sekarang. Tapi yang satu ini sampai sekarang gak ketemu, cuman dia aja yang kita temuin gitu. Sama warga lah istilahnya, sama warga ditemuin. Dia cerita bahwa dia ngikutin, akhirnya dia kepleset. Ya bangun-bangun udah di rumah sakit kata dia. Begitu ceritanya. Dan ada 2 orang nih yang hilang. Terus yang satu kita udah temuin nih, yang sekarang lagi di rumah sakit. Yang tadi ketemunya itu di hutan. Yang satu lagi hilang, sampai sekarang belum ketemu, kata si Om Gondrong.
Dan akhirnya kita telusurin lagi identitas mereka, KTP, ijazah. Mereka orang Bandung, asli suku Sunda. Maksudnya orang Bandung lah gitu, bukan Sundanya tapi Bandungnya gitu. Dan kata warga setempat, pernah ada rumor, cerita, mitos, kepercayaan bahwa roh-roh, jin-jin yang ada di sekitar pantai selatan ini suka sama orang yang berdarah asli Bandung, Sunda asli, dan pakaian hijau begitu katanya. Dan udah sering beberapa orang wisatawan atau apa yang berkunjung nginep, entah itu pokoknya di sekitar pantai selatan itu hilang. Entah itu kecelakaan dalam bermain di pinggir pantai, entah malam-malam main kemana, atau halusinasi seperti apa, kata warga setempat gitu, kata si Om Gondrong cerita ke gua. Terus si Om Gondrong nebak nih, lu orang Bandung ya? Gua lahir di Bandung sih bang, tapi gue besar di Bogor. Ya tetep lu orang Bandung, lahirnya di Bandung, kata dia gitu. Jadi lu harus hati-hati, kata si Om Gondrong, karena kejadiannya udah sering, kata dia. Maksudnya sering itu dalam jangka waktu setahun tuh ada aja gitu. Makasih banyak Om atas infonya. Ya deh, gue bakal lebih hati-hati. Singkat cerita, udah pagi, gue udah balik ke mes, semua udah berlalu, dan gue kepikiran, lu pernah nggak sih dengar rumor yang mengatakan bahwa lu kalau ke pantai selatan jangan pakai baju hijau, lu ke pantai selatan kalau orang-orang Bandung harus lebih hati-hati, atau yang berdarah Sunda asli atau gimana gitu. Ternyata masih banyak dan kejadian bahwa rumor dan cerita rakyat yang beredar itu memang bakal ada kalau misalnya memang udah ada bukti kejadian di antara warga-warga setempat, dan itu gue alamin saat itu. Pokoknya sebelum gue tutup nih, gue juga ngingetin buat lulu semua harus lebih hati-hati kalau main ke pantai. Apalagi pantai selatan ya, soalnya ya memang mitosnya itu kental. Dalam arti memang sering terjadi gitu di antara yang melihat, yang mengalami gitu. Dan gue juga kerja di situ nggak lama sih, cuman bertahan 3 bulan. Setelah itu gue resign. Ya mungkin gue cerita segitu dulu deh. Nanti gue bakal cerita lagi yang pengalaman gue. Oke, thank you.